Bab 39. Aku tidak mau uangmu. Suara yang tiba-tiba menjadi galak membuat Clairsen terkejut. Dia memegang erat handuk mandi di tubuhnya, lalu perlahan berjalan ke arah Coldenye. Hanya saja saat berjalan sampai tempat yang masih agak jauh dari Coldenye, Clairsen berhenti. Dia menggigit bibir bawahnya. Ada urusan apa? Papa aku ke atas ranjang. Ucap Coldenye dengan suara dingin, tidak ada emosi apapun di tatapannya. Clairsen menghela napas lega, ternyata dia hanya ingin memintanya memapahnya ke atas ranjang saja, untunglah. Hanya saja, sekarang dia hanya mengenakan handuk mandi, bila tidak hati-hati sedikit akan lepas, jadi Clairsen hanya bisa memohon, apa boleh membiarkan aku mengenakan baju dulu? Baru membantumu. Aku barusan lupa membawa baju saat masuk. Coldenye tidak bicara, hanya menatapnya. Clairsen memegang satu ujung handuk mandi, menggigit bibir bawahnya berkata, hanya sebentar. Dia tetap tidak bicara. Clairsen merasa dia tidak mungkin membantunya dengan mengenakan handuk mandi, jadi saat melihatnya tidak bicara, Clairsen perlahan-lahan menggerakkan langkah kaki. Melihat Coldenye tidak memiliki gerakan lain, dia baru dengan cepat membalikkan tubuh dan berlari ke sisi ranjang mengambil baju ganti yang sudah dia siapkan sebelumnya. Mengambil baju lalu masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama setelah masuk, dia keluar lagi. Gaun itu menggantung di tubuhnya dengan miring. Saat keluar masih menunjukkan satu bahu yang putih. Clairsen sambil menarik sambil berjalan ke arahnya. Saat sampai di hadapan Coldenye, bajunya sudah dipakai dengan baik. Seluruh proses tidak sampai 1 menit. Kecepatannya sangat cepat. Hanya saja rambutnya berantakan. Coldenye sedikit memicingkan mata, melihat wanita di depannya, bertelanjang kaki mengenakan gaun tidur berwarna biru terang. Kualitas gaunnya biasa, lagi pula mungkin sudah beberapa tahun, jadi ada gumpalan benang dan sedikit pudar, dengan kulitnya yang putih bersih bila dibilang. Benar-benar tidak cocok. Selalu merasa gaun ini merendahkan auranya. Coldenye mengernyitkan kening, menatapnya dengan tidak senang. Clairsen menyadari tatapannya, dia menunduk melihat gaunnya, kira-kira menebak apa yang dilihat Coldenye. Hatinya sedikit malu, mukanya panas, menggigit bibir bawah beberapa saat kemudian baru membuka mulut dengan sulit. Aku sudah selesai, aku papa kamu istirahat. Sambil berkata, Clairsen maju mendorong Coldenye ke sisi ranjang. Setelah Coldenye naik ke ranjang, tatapannya terjatuh pada tubuhnya dengan tidak bersahabat, bibir tipisnya bergerak buka laci lemari atas kasur. Clairsen awalnya sedikit tidak bereaksi, namun dengan cepat mengangguk, membungkukkan badan membuka laci di lemari kepala kasur, sambil bertanya, Tuan Muda Ye ingin mencari apa? Karena terbiasa memanggil di kantor, jadi terus memanggil Coldenye dengan sebutan Tuan Muda Ye. Di dalam laci sangat rapi, meletakkan beberapa buku dan beberapa lembar kartu, ada juga jam tangan dan lainnya. Buku kedua buka halaman 205, ada sebuah kartu, keluarkan. Oh. Clairsen tidak memiliki kecurigaan apapun, dia berkata maka melakukannya, dia mengeluarkan buku kedua lalu membalikkan ke halaman 205, saat membalik Clairsen masih sedikit terkejut tak disangka dia bisa ingat begitu jelas. Dari sini bisa dilihat Coldenye sepertinya adalah orang yang sangat memiliki OCD. Sudah ketemu. Clairsen melihat kartu itu lalu mengeluarkan dan menyodorkannya pada Coldenye. Coldenye tidak menerimanya, matanya yang hitam menatapnya tak bergerak. Tuan muda, untukmu. Mendengarnya, Clairsen sedikit aneh, dia melihat sebentar kartu di tangannya. Itu adalah sebuah kartu bank. Untukku. Awalnya dia masih mengira yang ingin dia cari seharusnya adalah kartu atau yang lainnya, tidak disangka sebuah kartu bank. Tapi untuk apa memberinya kartu bank? Tuan muda. Clairsen tidak mengerti, dia menggenggam erat kartu bank di tangannya, dengan tatapan bertanya melihatnya.
Senyum di bibir Golden Ye membawa rasa mengejek, sebagai nyonya muda kedua di keluarga Ye, paling baik bila kamu berpakaian yang pantas sedikit, di dalam kartu ada uang, kamu mengerti maksudku. Baru selesai bicara, wajah Claire Sen seketika berubah pucat, dia menggigit bibir bawahnya. Apa kamu merasa pakaianku tidak baik? Kenapa? Apakah kamu merasa pakaianmu baik? Golden Ye menilai gaun tidur di tubuhnya yang sudah dicuci hingga sedikit pudar itu, nada suaranya sangat keji. Hati Claire Sen sangat malu, bibir bawahnya digigitnya hingga hampir mengeluarkan darah, dia memegang kartu bank di tangannya lebih erat lagi, tidak perlu bukan? Aku sudah bekerja di perusahaan, asal nanti setiap bulan memberi gaji tepat waktu, aku akan punya uang bisa membeli baju. Benar-benar tidak perlu menggunakan uangmu. Selesai bicara, Claire Sen meletakkan kembali kartu bank ke atas lemari kepala kasur. Ambillah. Golden Ye menatapnya, tidak bergerak bagaimanapun, sekarang kamu tidak punya uang, benar bukan? Claire Sen akhirnya tidak tahan meledak, benar. Sekarang aku tidak punya uang, tapi lalu bagaimana? Baju yang aku pakai bukanlah hasil curian, sedikit usang lalu kenapa? Karena hal ini maka kamu ingin tidak hentinya mengejek aku. Hei, hanya hal ini sudah cukup. Golden Ye kamu jangan keterlaluan. Tinju Claire Sen mengepal erat, matanya yang cantik ingin menyemburkan api amarah. Begitu dia marah, mata yang begitu tenang seakan mati itu bergerak, auranya keluar, sangat cantik. Kedua tangan Golden Ye berada di belakang tubuh, menatapnya dengan ekspresi puas. Keterlaluan lalu bagaimana? Apakah yang aku ucapkan bukan kenyataan? Walaupun kamu bukan nyonya muda yang sebenarnya, namun bagaimanapun kamu adalah asistenku, Golden Ye, berpakaian seperti ini, membuat malu Yeskor. Benci karena aku membuat malu, maka kamu cari tuan besar, tolak aku menjadi asistenmu. Bibir Claire Sen menjadi pucat, tetap dengan keras kepala berpandangan dengan Golden Ye. Off. Golden Ye dengan meremehkan mengeluarkan suara tawa dingin, aku bahkan tidak menolak pernikahan, apa kamu rasa aku akan menolak ini? Claire Sen tertegun mendengarnya. Benar, dia bahkan menerima wanita yang disodorkan tuan besar padanya, apalagi hanya menyuruhnya menjadi asistennya, atau dia mengetahui sesuatu. Berpikir sampai sini, Claire Sen menatapnya bertanya, apakah tidak peduli tuan besar menyuruhmu melakukan apa, maka kamu akan menyanggupi. Kenapa? Ingin membantu tuan besar mencari tahu tentangku. Mendengarnya, raut wajah Claire Sen berubah, menggeleng, tidak. Ambil kartu, pergi. Wajah Golden Ye menjadi dingin, jelas tidak ingin bicara dengannya lagi. Topik kembali ke awal, Claire Sen dengan marah berkata, aku tidak akan menginginkan uangmu. Selesai bicara, Claire Sen langsung membalikkan badan berjalan ke arah ranjangnya sendiri. Golden Ye melihat bayangannya yang tegas, tiba-tiba tersenyum, apa takut uang di dalam terlalu sedikit, jadi tidak menginginkannya. Kalau begitu aku dengan jelas beritahu padamu, di dalam ada 10 juta RMB, cukup untuk kamu habiskan. Langkah Claire Sen tiba-tiba berhenti. Golden Ye sedikit memicingkan mata, apa mendengar ada 10 juta RMB jadi tersentuh. Claire Sen menoleh, sambil menggertakkan gigi berkata, hanya 10 juta RMB saja, bagaimana mungkin cukup untuk aku habiskan? Hanya uangmu yang sedikit ini, aku tidak menganggapnya. Golden Ye mengangkat alis, oh, benarkah? Jadi, nanti jangan menggunakan kartu semacam ini untuk membohongiku, aku tidak perlu. Selesai bicara, Claire Sen kali ini benar-benar tidak memedulikannya lagi, dengan cepat kembali ke ranjang kecilnya. Pria ini terlalu kejam. Dengan marah dia memegang bajunya, namun tangannya merasakan sentuhan yang kasar, Claire Sen menundukkan kepala, melihat bajunya, rasa malu di hatinya perlahan semakin dalam. Keluarga Ye adalah keluarga besar,
Di sini adalah kalangan elit, di mata mereka warga kalangan rendahan seperti mereka benar-benar sebuah lelucon. Bersambung.